Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nulus Ristawati dengan NIM 19101164. Saya mahasiswa dari kampus Tiki Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Interpersonal Skill. Soal yang pertama, sebagai individu yang proaktif, bagaimana cara Anda menanggapi situasi sekarang di mana pandemi sedang terjadi dan proses publik terhadap hal tersebut seakan-akan tidak mau tahu? Jawaban saya, cara saya menanggapinya yaitu, yang pertama, sebaiknya kita selalu mengingatkan kepada orang-orang yang tidak mau tahu tentang pandemi yang sedang terjadi saat ini. Mungkin kita bisa mengingatkannya dari segi dampak yang akan terjadi apabila tetap mereka tidak peduli pada pandemi ini. Yang kedua, sebaiknya kita harus sabar untuk menghadapi publik yang tidak mau tahu tentang keadaan pada saat pandemi ini sedang terjadi. Yang ketiga, kita tetap mengingatkan protokol kesehatan kepada publik, walaupun tetap ada yang tidak peduli dengan keadaan pandemi ini, tetapi kita harus tetap mengingatkannya. Soal yang kedua, menurut Anda, jelaskan kembali, menurut pandangan Anda, apa itu begin with the end in mind, atau mulai dengan tujuan akhir. Berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan pribadi Anda. Jawaban saya dan menurut saya, begin with the end in mind atau mulai dengan tujuan akhir yaitu memulai hari dengan membayangkan dan menggambarkan tujuan hidup kita ke depannya. Kita bisa memulai dengan memahami yang jelas mengenai tujuan yang kita inginkan ke depannya. Maka dari itu, kita bisa mengetahui langkah apa yang seharusnya kita ambil sehingga kita bisa menempatkan posisi kita jauh lebih baik dari yang sekarang. Dan langkah-langkah yang kita ambil akan selalu menuju ke arah yang benar demi tujuan yang telah kita impikan dari hal-hal sebelumnya. Contohnya, saya selalu menggambarkan dan membayangkan tujuan hidup saya untuk membahagiakan dan membuat bangga kedua orang tua saya. Kemudian, saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi sampai saya lulus sarjana dan dengan tujuan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa menjadi orang sukses ke depannya. Dengan tujuan lain, saya ingin membanggakan orang tua saya dan bisa membiayai adik saya sampai mencapai ke perguruan tinggi. Selain itu, saya juga membayangkan diri saya untuk menjadi pembisnis yang sukses ke depannya. Soal yang ketiga, ceritakan tentang cita-cita Anda dan bagaimana diri Anda 10 tahun ke depan dari sekarang. Sudah menjadi apa diri Anda di saat tersebut? Jawaban saya, cita-cita saya ingin menjadi pengusaha kue, dan pada saat 10 tahun ke depan saya sudah menjadi pengusaha kue yang sukses. Bahkan bisnis saya banyak dikenal oleh masyarakat, serta memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Kemudian bisnis saya juga sudah bisa bekerja sama dengan beberapa brand usaha yang lain. Selain itu, 10 tahun ke depan saya juga sudah bekerja di suatu perusahaan ternama dan membantu perusahaan itu agar bisa lebih berkembang lagi, serta mendapatkan lebih banyak klien di suatu perusahaan tersebut. Jadi 10 tahun ke depan saya sudah memiliki 2 pekerjaan sekaligus. Yang pertama, saya sebagai pengusaha, dan yang kedua, saya sebagai pegawai di suatu perusahaan ternama. Soal yang keempat, dari pertemuan sebelum UTS, Anda diajarkan untuk menjadi pribadi yang independen sebelum nanti menjadi pribadi yang interdependen atau saling ketergantungan. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan independen dan apakah Anda sudah ada dalam fase independen atau belum? Serta jelaskan apa independen dan egois. Oke, menurut saya, independen itu adalah suatu sifat atau sikap yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kehidupannya atau kebutuhannya. Sikap atau sifat mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu berupa untuk menghadapi dan menyelesaikan sendiri masalah yang sedang dihadapinya. Apakah Anda sekarang sudah ada dalam fase independen atau belum? Tentu saja saya belum ada dalam fase independen tersebut karena saya masih ketergantungan, bahkan ditanggung dan dibiayai
oleh orang tua saya, dan saya juga masih tinggal di rumah kedua orang tua saya. Karena saat ini saya belum menjadi seseorang yang sukses. Bedanya independen dan egois yaitu independen ini tidak tergantung pada orang lain atau bisa dikatakan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, sedangkan egois merupakan orang yang selalu meningkatkan atau mementingkan dirinya dia sendiri. Seseorang yang egois ini bahkan hanya bahagia ketika ambisi pribadinya tercapai. Orang yang emosi tidak mau menerima kritikan dari orang lain, tetapi ia senang mengkritik orang lain. Terima kasih.